Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak soleh dan solehah. Semoga anak-anak di rumah selalu diberikan kesehatan dan kesemangatan dalam belajar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak, sebelum belajar marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik 6A. Nah, kemarin anak-anak sudah belajar tematik 6A, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Sekarang kita akan melanjutkan ke pembelajaran 4, 5, dan 6. Ustazah mohon anak-anak buku tematik A-nya disiapkan. Oke, anak-anak sudah disiapkan buku tematiknya? Kalau sudah disiapkan, anak-anak buka halaman 63. Nah, di pembelajaran 4 ini kita akan belajar PKN. Nah, kemarin kita sudah belajar mempelajari sila keempat Pancasila. Masih hafal sila keempat Pancasila apa bunyinya? Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hari ini kita akan mempelajari nilai-nilai sila keempat Pancasila dan menerapkan sikap terkait sila tersebut. Anak-anak coba perhatikan gambar yang ada di samping. Nah, di situ ada Deli sedang bermusyawarah dengan teman-temannya. Nah, Ustazah akan bacakan bacaan yang ada di halaman 63. Deli membawa 10 potong empek-empek. Deli ingin membagikan empek-empek tersebut kepada teman-temannya di sekolah. Akan tetapi, teman-teman di kelas Deli ada 20 orang. Nah, tadi Deli membawa empek-empeknya 10, teman-temannya ada 20 orang. Deli dan teman-temannya bermusyawarah agar semua teman mendapat potongan empek-empek tersebut. Deli dan teman-teman memutuskan untuk membagi 2 setiap potong empek-empek tersebut agar semua teman mendapatkan bagian yang sama. Musyawarah merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, anak-anak di rumah masih ingat bunyi sila keempat Pancasila? Ya, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, anak-anak, kita dapat menerapkan nilai-nilai sila keempat Pancasila baik di rumah maupun di sekolah. Contohnya, siswa belajar mengamalkan sila keempat Pancasila melalui musyawarah pemilihan ketua kelas. Nah, itu adalah salah satu contoh sila keempat Pancasila yang diterapkan di sekolah. Selanjutnya kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, di bahasa Indonesia ini kita akan mempelajari menemukan ide pokok dari teks yang dibacakan dan membuat kesimpulan. Nah, sebelumnya di subtema sebelumnya kita sudah belajar kesimpulan, laporan, informasi ya. Mudah-mudahan anak-anak di rumah sudah memahami apa yang Ustazah sudah sampaikan. Nah, di sini anak-anak telah belajar cara menentukan kesimpulan suatu teks. Menyimpulkan berarti menuliskan suatu penjelasan kembali intisari atau hal paling penting dalam teks. Suatu kesimpulan umumnya berbentuk pendapat atau tanggapan yang didasarkan pada informasi penting atau ide pokok teks. Baiklah anak-anak, seperti yang Ustazah sampaikan di pembelajaran sebelumnya, kalau anak-anak ingin mengetahui informasi, kesimpulan, anak-anak harus membaca teks laporan dengan teliti. Nah, di situ anak-anak bisa menemukan kesimpulan dan informasi-informasi penting dalam teks laporan tersebut. Pengertian informasi. Kata informasi berasal dari bahasa Latin yang berbunyi informatinem, yang berarti sebuah ide, kode, atau garis besar informasi bisa disajikan dalam beragam bentuk, dimulai dari tulisan, tabel, gambar, diagram, video, audio, dan lain-lain.
Selanjutnya anak-anak buka halaman 67. Pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari negara ASEAN, kondisi geografis dan ekonomi. Di halaman 67 ini kita akan belajar IPS. Materi yang kita akan pelajari mengidentifikasi kegiatan ekonomi negara-negara di ASEAN. Hari ini kita akan mempelajari kegiatan ekonomi negara-negara di ASEAN. Nah, sebelumnya anak-anak sudah mengetahui bahwa negara-negara anggota ASEAN terletak di kawasan Asia Tenggara. Nah, anak-anak juga pasti sudah mengetahui potensi ekonomi di kawasan ini berhubungan dengan kondisi geografisnya. Yang kemarin anak-anak sudah membaca kondisi geografis, ekonomi di negara-negara ASEAN, pasti anak-anak sudah mengetahui kondisi perekonomian dan geografis di negara-negara ASEAN. Anak soleh dan soleha, setiap negara memiliki potensi ekonomi yang berbeda. Misalnya Indonesia dan Singapura. Meskipun kedua negara tersebut bertetangga, akan tetapi potensi perekonomiannya sangat berbeda. Indonesia merupakan negara agraris. Sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Indonesia juga merupakan negara dengan kekayaan tambang yang luar biasa seperti minyak bumi, emas, perak, nikel, batu bara, dan timah. Bidang pariwisata juga menjadi penyumbang devisa negara yang cukup besar. Nah, itu adalah kondisi perekonomian yang ada di Indonesia. Sedangkan negara Singapura bukan negara agraris dan tidak memiliki hasil tambang yang berarti. Akan tetapi, penduduk Singapura bermata pencarian di bidang jasa perbankan, perdagangan, perhubungan, perindustrian, dan pariwisata. Nah, itulah kondisi perekonomian di Singapura. Jadi, Indonesia dan Singapura kondisi perekonomiannya sangat berbeda. Apa itu agraris? Agraris merupakan sektor bidang pertanian. Disebut negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Nah, itu yang dimaksud negara agraris. Selanjutnya anak-anak buka halaman 68. Nah, di halaman 68 ini ada negara-negara agraris. Beberapa negara agraris seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, Kamboja, Laos, dan Vietnam. Nah, itu adalah termasuk negara-negara agraris. Nah, di negara agraris ini mengandalkan pertanian sebagai kegiatan ekonomi penduduknya. Oleh sebab itu, sebagian besar penduduk di negara-negara tersebut bekerja sebagai petani, baik dataran rendah maupun dataran tinggi. Ada juga yang bukan negara agraris seperti Brunei Darussalam dan Singapura. Nah, yang bukan negara agraris ini memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda dari negara-negara agraris di ASEAN. Brunei Darussalam kaya akan barang tambang seperti minyak bumi. Sebagian besar penduduknya bekerja di bidang industri pertambangan minyak bumi. Nah, minyak bumi dan gas alam merupakan sumber pendapatan terbesar di Brunei Darussalam. Nah, sementara itu Singapura merupakan negara yang tidak memiliki banyak sumber daya alam. Oleh sebab itu, kegiatan ekonomi utama penduduknya adalah di bidang jasa perbankan, perindustrian, dan perhubungan. Nah, tadi adalah dua negara yang tidak termasuk negara-negara agraris di ASEAN. Tadi ada negara apa aja? Ya, Brunei Darussalam dan Singapura. Nah, itu dua negara yang tidak termasuk negara agraris di ASEAN. Selanjutnya anak-anak buka halaman 71. Nah, di halaman 71 ini kita akan belajar PKN. Materi yang kita pelajari tentang nilai-nilai terkait sila kelima Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari sila keempat Pancasila. Nah, sekarang kita akan mempelajari sila kelima Pancasila. Lambang sila kelima Pancasila adalah padi dan
kapas. Anak-anak, coba perhatikan bacaan yang ada di halaman 71. Pak Ilham merupakan seorang nelayan. Ia bekerja keras mencari ikan agar dapat menghidupi keluarganya. Bekerja keras merupakan contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Ingatkah kamu bunyi sila kelima Pancasila? Ya, bunyi sila kelima apa? Ya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nilai sila kelima Pancasila. Contohnya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari? Ya, bisa menolong teman, bisa kerja bakti atau kerja sama. Sila kelima Pancasila mengandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama atau kehidupan sosial. Nilai-nilai keadilan tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. Selanjutnya, anak-anak buka halaman 72. Nah, di halaman 72 ini kita masih membahas penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak perhatikan bacaan dan gambar yang ada di atas. Adapun penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. Pertama, bersikap adil terhadap orang lain, tidak bersikap boros atau bergaya hidup mewah, suka bekerja keras, memberi pertolongan kepada orang lain tanpa pamrih, menghargai hasil karya orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Nah, itu adalah penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di sekolah, ataupun di tempat yang lain. Mungkin itu saja untuk pembelajaran subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Untuk tugasnya sebagai berikut. Jangan lupa ya, anak soleh dan soleha, tugas tematiknya dikerjakan. Semakin cepat mengerjakan tugas, semakin baik. Ustazah tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa anak-anak di rumah untuk selalu menjaga kesehatan. Mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.